kembali di program Women Talk yang selalu hadir di hari Selasa ya. Dari jam 10 sampai dengan jam 11 siang, ada saya Girlandi yang siap menemani Anda. Tentu saja kami akan menghadirkan topik menarik yang bisa Anda terapkan mungkin, dan itu membawa manfaat dalam kehidupan Anda sehari-hari. Dan pastinya kalau mungkin sembari kami berbincang selama 1 jam ke depan, ada pertanyaan yang ingin Anda sampaikan, langsung saja WhatsApp di 0811 304 9800, bisa juga telepon di 0317327102. Dan siaran ini bukan hanya dari 98,0 FM, kami juga siarkan melalui YouTube live stream. Anda bisa simak di YouTube Sonora Surabaya. Jangan lupa subscribe ya. Nah, sudah hadir bersama dengan kita Bu Vivit Samba. Selamat pagi Bu Vivit. Masih di mute Bu, suaranya Bu. Iya. Oke. Belum. Iya. Baik. Ya, masih ke mute. Kita tunggu Bu Vivit dulu, sahabat Sonora. Menunggu Bu Vivit mengaktifkan kembali speakernya. Buat sahabat Sonora yang hari ini mendengarkan siaran Women Talk. Nah, ini dia. Halo Bu Vivit. Ya, masih ke mute lagi, Bu. Iya. Tadi sempat kedengaran terus ke mute lagi. Nah, itu masih ke mute. Ya. Hari ini selain dengan Bu Vivit Sambas, kita juga kedatangan narasumber yang siap juga membagikan informasi yang bermanfaat untuk kita semua, yaitu Bu Ni Komang Aryani. Beliau ini penulis dan juga dosen. Kita coba Bu Vivit dulu. Bu Vivit. Iya. Sudah masuk? Iya, sudah masuk, Bu. Aduh, mohon maaf ini. Selamat pagi Mbak Gurda, selamat pagi sahabat Sonora. Dan selamat pagi Mbak Ni Komang Aryani yang berkenan untuk berbagi untuk kita semua. Selamat pagi. Kita bisa tanya apa aja nih sama Mbak Ni Komang nanti ya. Tadi teman-teman saya juga udah woro-woro ini kepada teman-teman kelas menulis yang mungkin ada titipan pertanyaan untuk Mbak Ni Komang hari ini yang sempat menjadi guru saya juga di salah satu kan ada 10 kali pertemuan, beliau juga pernah mengajar saya untuk menulis. Gimana Mbak Ni Komang kabarnya hari ini? Saya sedang membaca novel buku yang ke-7 yang berjudul Telikung, atau novel yang ke-4 ya Mbak ya? Iya, betul. Kabar saya baik, sehat, senang sekali bisa bergabung di kesempatan pagi hari ini, dan kegiatan saya ya sama seperti teman-teman yang lain ya, diam di rumah, masih karantina, tidak keluar rumah kecuali memang ada perlu untuk belanja atau keperluan lainnya. Ya, kegiatan saya masih sama seperti di waktu-waktu yang lalu ya, saya masih menulis, saya masih mengajar, dan sekarang saya juga lagi melanjutkan S3 saya di Universitas Padjadjaran karena kondisi pandemi ini, jadi seluruh kuliah bersifat online. Jadi suatu keberuntungan juga yang bisa saya dapatkan selama masa pandemi corona ini. Jadi tentu saja lebih hemat transportasi karena semua kuliah berlangsung secara online. Energi ya Mbak ya, semua melalui Zoom ya, asal kuota. Iya, betul. Termasuk hari ini kita bisa berkumpul bersama di udara, disatukan oleh Mbak Gorda ini di Sonora. Digital menyatukan semuanya. Iya, dan
Mbak Goda ini dosen di Universitas Pamulang ya, di Sastra Inggris juga, sahabat Sonora, dan mudah-mudahan lancar studi S3-nya ya Mbak Komang. Iya. Wow, luar biasa. Ya, sepertinya makin produktif menulis ini ya, karena tidak banyak waktu untuk transport traveling di jalan, habis waktu di jalan. Mungkin lebih produktif atau gimana nih Mbak? Ya, sebetulnya pada saat pandemi dimulai itu saya awalnya merasa sangat terkekang ya. Karena nggak bisa kemana-mana. Kalau dulu waktu sebelum pandemi itu saya suka sekali kalau menulis itu di kafe. Jadi sepulang ngajar saya ke kafe nulis. Kalau di kafe itu kan saya bisa merasa sendiri, bebas, tapi sekaligus ada di tengah sebuah suasana gitu ya. Jadi saya ada di tengah-tengah orang lain, jadi nggak kesepian, sendiri tapi nggak kesepian. Kalau saya di rumah sendiri, di kamar sendiri itu mungkin kesepian. Tapi kalau di kafe itu saya sendiri, saya bebas, saya bisa melakukan apa saja, tapi saya juga dapat suasana di situ, ada di tengah-tengah orang lain yang sedang melakukan aktivitasnya, dan itu juga bisa jadi sumber inspirasi yang sangat banyak buat saya. Jadi saya bisa mengamati mereka sedang apa, saya bisa mengamati cara berpakaian, dan saya juga bisa mengamati, mungkin sedikit mencuri dengar apa yang mereka bicarakan, dan itu juga salah satu proses ketika saya menulis Likung ini tentang, misalnya saya ke mall, ada juga cerita tentang mall di situ ya, situasi ekonomi, bagaimana orang-orang kelas menengah dan bawah berusaha untuk berusaha untuk melawan kapitalisme, konsumerisme yang mereka seperti dipacu untuk, misalnya beberapa tahun yang lalu mobil-mobil tertentu dipamerkan, tapi nggak lama setelah itu udah ada lagi mobil-mobil yang baru, sementara mereka misalnya belum kebeli mobil yang tipe ini, seolah-olah ada arus besar yang meninggalkan mereka. Tapi setelah setelah beberapa lama saya justru memutuskan pandemi ini nggak boleh mengambil sesuatu dari saya, tapi sayalah yang harus memanfaatkan pandemi ini untuk melakukan hal-hal yang monumental. Pada saat itulah saya justru terdorong untuk membuat proposal S3. Jadi saya coba untuk melamar di Universitas Pajajaran, kemudian juga ya kebetulan pada saat itu diterima, dan saya jadi mendapatkan manfaatnya karena saya nggak harus ke Bandung untuk kuliah, tapi saya bisa kuliah dari Tangerang Selatan, yang lokasinya cukup dekat dari Jakarta, untuk kuliah selama 1 semester ini. Jadi justru pandemi itu bisa memberikan keberuntungan buat saya, bukan mengambil sesuatu dari saya, tidak membuat saya menjadi kehilangan di situ. Wow, luar biasa. Jadi blessing in disguise gitu ya bahasanya ya Mbak ya. Daripada kita menyesali pandemi ini nggak bisa kemana-mana, lebih baik diisi dengan sesuatu yang mungkin tidak bisa kita lupakan nanti di masa depan. Iya, dan juga memang mungkin kita mesti nafas panjang ya, meskipun vaksin juga sudah datang dan mungkin bertahap ya vaksin dilakukan. Mudah-mudahan saya nggak salah pernah baca bahwa mungkin ini akan berlangsung sekitar 4 tahunan ya, kalau melihat dari siklus yang sebelumnya. Ini bukan hoax ya, mudah-mudahan nggak. Saya juga baca artinya bukan nakut-nakutin, tapi kita mungkin mesti harus pakai masker dan menjalankan protokol seperti ini. Mungkin penyesuaiannya agak lama gitu, dan ya akhirnya kita di suatu new normal betul-betul ya, bahwa akhirnya kita berdamai dengan kondisi ini gitu. Kalau boleh tahu di jurusan apa nih Mbak, di Unpadnya ngambil apa nih Mbak S3-nya? Saya ngambil ilmu sastra, jadi sekalian belajar sastra, sekalian akademisnya saya pelajari juga, dan praktisnya. Karena bagi saya jurusannya harus sesuatu yang benar-benar saya sukai ya. Karena pasti sulit ya, S3 itu sangat sulit, dan saya masih belum punya bayangan akan seperti apa. Tapi kalau di jurusan yang saya sukai, saya yakin saya akan melakukan upaya yang sebesar-besarnya untuk bisa lulus di situ. Jadi praktisi dan akademisi nih. Iya. Mbak Goda suka baca nggak? Nggak sempet ya Mbak Goda? Sibuk. Dulu tuh saya suka banget baca, tapi buku-buku novel gitu kan. Saking sudah mulai kerja, sudah mulai agak berkurang sedikit-sedikit, baru nyempetin untuk baca.
Nah kalau Bu Komang sendiri nih, udah berapa buku nih Bu yang sudah berhasil dikaryakan? Sudah ada 7 buku, 3 kumpulan cerpen dan 4 novel. Jadi ya mungkin kalau untuk ibu-ibu ya ini memang apa yang kita alami sendiri sih saya. Jadi saya mulai nulis itu pas ketika saya mulai menikah dan mengandung anak pertama. Anak saya memang cuma 1 sih. Jadi pada saat itu saya kan sempat jadi wartawan ya. Kemudian karena hamil jadi tentu saja agak sulit untuk menjalankan profesi wartawan itu karena berat ya, karena harus ke lapangan dan sebagainya. Nah pada saat itulah saya mulai menulis. Jadi karena saya nganggur, nggak ada kerjaan, mungkin ibu-ibu pasti tahu gimana perempuan hamil. Perempuan hamil itu kan penuh dengan emosi ya kan, mood swing yang sangat tinggi. Dan saya baru tahu kemudian itu adalah waktu yang tepat sebetulnya untuk memulai menulis. Dan justru karena saya mulai di saat seperti itu, dorongannya sangat tinggi, jadi triggernya sangat tinggi. Saya sering merasa gelisah, saya sering merasa cemas. Dan cerpen pertama yang saya tulis itu judulnya Pembalasan si Ibu Hamil. Jadi yang dimuat di Ibu Hamil, kayak masih cari ini. Iya. Ya, itu dari judulnya aja udah wow banget ya. Jadi dimuatnya itu lagi hamil mesti cari nih ya. Sepertinya sayangnya nggak ada di online karena itu dimuat di majalah Cik ya. Majalah Ciknya sendiri sudah nggak ada. Jadi tidak, ini belum masuk di nikomangariani.com ya Mbak? Oh belum sepertinya belum saya masukkan yang itu. Nanti ini mungkin saya udah lama ya. Ya pada saat anak saya sekarang sudah 14 tahun. Jadi 15 tahun. Sebetulnya bukan tulisan pertama, tapi itu tulisan pertama yang dimuat media. Oh, yang dimuat di media. Itu pasti bersejarah banget nih, terutama untuk penulis-penulis baru seperti saya gitu kan, masih sangat mentah. Kalau misalnya bisa masuk media mainstream gitu kayaknya wow banget gitu ya. Sangat bersejarah sekali. Ya itu memang ceritanya saya dulu nggak sengaja pernah bukan nabrak, saya nyebrang. Jadi ada seorang ibu hamil yang nyebrang dengan motor, kebentur motor saya dan akhirnya jatuh. Sama ibu hamil nih berarti? Itu waktu saya masih SMA ya, kalau nggak salah. Ya baru lulus SMA, jadi saya nggak sengaja membuat seorang ibu hamil jatuh. Tapi dia nggak apa-apa sih, untungnya dia nggak apa-apa. Terus jadi ketika saya hamil, saya merasa bahwa ya ini agak semi nggak mistis juga, tapi semi ya dan tidak gitu, semi ya dan tidak. Jadi saya kadang kan sering naik ojek ya pada saat itu. Jadi ojeknya kan suka ngebut ya, di Jakarta itu kan ojek tuh suka ngebut banget, nggak peduli siapa yang. Jadi ya kadang-kadang ada aroma tertentu juga yang namanya tukang ojek gitu kan, tukang aroma. Jadi ya itu antara karena seorang ibu hamil itu adalah seseorang yang penuh dengan emosi, kecemasan yang kurang jelas. Jadi dia itu merasa kayaknya ibu hamil yang dulu pernah saya tabrak itu lagi membuat pembalasan sama saya nih, gitu kayak gitu. Dia merasa seperti itu dan sampai dia sendiri kualat gitu ya. Iya, pingsan gitu ya. Ya, saya mengalami sendiri kan. Saya mengalami sendiri kan kalau sedang hamil itu kan sering blank out itu ya, kayak tiba-tiba blank gitu. Saya pernah mengalami itu. Jadi mungkin ya antara ya dan tidak. Jadi antara imajinasi dan realitas kayak gitu ya. Ya jadi jawabannya ya jawabannya ya karena emosi si ibu hamil itu yang membayangkan berlebih-lebihan seperti itu, dan seolah-olah ada ibu hamil yang pernah ditabrak yang mau balas dendam dan sebagainya. Karena ya semacam itulah yang fiksi itu seperti itu, kita selalu bermain antara iya dan tidak gitu ya, antara apa yang dipercaya. Kalau fiksi berarti terinspirasi dari kisah, ada sebagian yang kisah nyata dan kita dramatisir ya. Itu kemarin juga di tulisan yang saya di Labiri 25 maupun lagi belajar nulis fiksi nih, karena awalnya kan berangkat dari esai juga. Itu juga pasti ada percikan buat saya ya. Itu juga benar ya Mbak, berarti dialami Mbak Komang ya, bahwa ada percikan kisah nyata yang kita buat
menjadi inspirasi gitu ya. Ya pasti banyak kisah nyata yang kita bawa masuk. Nah, seperti dalam novel saya Telikum itu kan banyak saya ambil dari berita, misalnya dari berita, kemudian dari riset mengenai politik, dan itu novel itu saya tulis dalam waktu cukup lama juga karena saya nulisnya pelan-pelan ya, mungkin mengikuti dinamika politik yang terjadi di Indonesia sekitar 5 tahun ini ya, pemilihan presiden, pemilihan gubernur, dan tiba-tiba saya pikir kali pertama saya terdorong untuk menulis itu ya tepat ketika pemilihan presiden presiden berakhir kalau nggak salah ya. Bahwa dunia politik itu memang nggak sederhana hitam dan putih gitu. Jadi ada banyak tokoh yang abu-abu di situ, dan saling berkelindan ya antara saya membayangkan bagaimana ada dua orang sahabat, satunya bekerja sebagai orang biasa yang normal dengan penghasilan yang biasa-biasa saja, kemudian dia juga bekerja keras ya, tapi dia bersahabat dengan seorang si tokoh Ria ya, Mbak ya, saya baru paham nih. Ternyata bersahabat dengan seorang yang kelihatannya nampak sempurna, tapi ternyata diam-diam suaminya poligami. Namun dia itu adalah istri anggota DPR. Bayangkan kesenjangan ekonomi antara dua sahabat ini gitu loh. Yang satunya hidup seperti orang biasa, yang satunya istri anggota DPR. Dia nggak ngapa-ngapain sebetulnya, tapi dia mendapatkan suplai ekonomi dari suaminya, dan itu jadi dia merasa sangat beda sekali dengan sahabatnya itu, kurang lebih seperti itu. Dan menariknya kalau ditarik ke perempuan gitu ya, ini kan si Hana, tokoh Hana dan tokoh Ria. Tokoh Hana istri anggota DPR dan cantik, kelihatannya perfect gitu ya. Kalau orang publik melihat dia itu sempurna gitu. Sementara si tokoh Ria, sahabat kecilnya ini seorang jurnalis ya Mbak ya? Iya, jurnalis yang hidupnya kelihatannya biasa-biasa saja, tidak tersorot oleh kamera, hidup dalam belitan utang ya, karena ternyata dia ngiri dengan gaya hidupnya Hana gitu. Nah ternyata mereka berdua saling iri ternyata, karena si Hana ini walaupun Ria itu iri sama dia karena berlimpah kemewahan, menjadi sorotan, tapi ternyata Hana justru iri pada Ria karena ternyata Hana itu merasa hanya sebagai karena dia saking cintanya sama suaminya, dia juga tidak mengembangkan talenta, jadi dia benar-benar hanya nunggu rumah, menunggu suami dengan segala kesempurnaannya. Ternyata dia justru iri dengan sosok Ria yang dianggap dia somebody gitu ya, jadi berkreasi, berkarya, bisa hidup mandiri, bisa cari duit sendiri. Nah ini mungkin juga bisa ditarik hikmahnya juga ya kepada kita para perempuan. Apakah ada yang seperti tokoh-tokohnya Mbak Ni Komang ini gitu. Jadi too good to be true dan it's not true kali ya Mbak ya, itu disebutkan juga ya. Iya betul. Mencari jati diri kita gitu. Jadi yang sesuatu yang mungkin kita pandang sempurna dari perempuan lain atau sosok lain, ternyata mungkin dia justru kan mungkin malah melihat ke kita iri jadi diri kita gitu loh ya. Jadi ya. Betul. Beda lagi kalau memang dia bahagia dengan pilihan hidupnya dengan sebuah kesadaran. Kalau si Hana ini karena trauma, si ibunya ternyata juga dipoligami, tapi ibunya juga nggak declare ya. Jadi dia itu menangis diam-diam. Ternyata lah kok dia juga seperti ibunya juga dipoligami oleh suaminya gitu ya. Yang sebenarnya dia tidak rela untuk menjalani itu misalnya. Gitu. Kalau Hana sendiri belum dipoligami sih, tapi masih diselingkuhi ya. Iya. Diselingkuhi ya? Belum, baru akan ya, ibunya yang memang sudah. Iya, jadi Hana itu masih ada perempuan kedua, suaminya ada perempuan kedua dan belum ngaku kalau punya perempuan kedua ya. Menariknya si tokoh yang jadi pacarnya si suaminya ini ternyata kan dia seorang dokter ya Mbak kalau nggak salah, saya baru separuh. Betul. Dan dia justru sebenarnya bukan karena cinta tapi lebih ke rasa petualangan. Menarik ini. Iya, bukan sosok perebut yang atau terus dia ingin merongrong, dia sosok yang mandiri tapi ingin merasakan sensasi bertualang gitu ya. Iya betul. Benar ya Mbak gitu ya. Iya, tokoh Adela emang tokoh yang sangat
mungkin tidak banyak kita temukan perempuan seperti ini, tapi saya ingin menghadirkan perempuan yang sangat kuat seperti Adela. Jadi bukan laki-laki yang mempermainkan dia, tapi dia yang permainkan orang-orang gitu. Walaupun ya ada hitam putih ya, maksudnya apakah dengan dia jelas-jelas merusak, sebutlah dia merusak rumah tangga orang lain gitu ya, dia menyakiti orang lain. Tapi ya dia tidak mau di arus baik buruk hitam putih, tapi dia hanya mencari pengetahuan. Ya dia bahkan saya tidak takut apakah ini akan tidak antara dilema surga neraka dan sebagainya. Dia tidak berusaha ada di salah satu sisi ini, tapi dia ingin mengetahui gitu loh, ingin mengetahui sesuatu, pengetahuan gitu yang membuat dia tertarik. Saya cukup tertarik nih dengan tokohnya Mbak Ni. Mungkin mudah-mudahan masih bisa membayangkan nih sahabat Sonora yang lagi mendengarkan ini. Jadi tokoh ini unik gitu ya, dengan keinginan tahunan yang besar, gimana sih rasanya gitu ya jadi orang kedua. Tapi juga sayangnya ya dia tidak memperhatikan atau merasa bahwa ini menghancurkan hati si orang lain, dalam hal ini si istrinya. Si Hana ya. Gitu. Cuman memang kemarin tuh saya ngobrol-ngobrol nih Mbak ya, mungkin apakah bisa jadi satu bahan untuk mendapatkan materi gitu ya. Saya sih penulis yang sangat-sangat pemula banget, masih level 0 lah dibanding Mbak Ni Komang kan jauh banget, udah sangat ini ya. Kemarin saya nonton Another Girls of Boylan, mungkin pernah dengar Mbak, itu jadi kisah nyata di abad 15 di Inggris mengenai Mary sama Anne itu dua bersaudara anak yang akhirnya dua-duanya ibaratnya menjadi selirnya raja waktu itu, Raja Henry, karena ingin punya anak laki-laki. Sampai akhirnya si Anne ini dihukum pancung ya. Ini kisah nyata. Si sosok Anne Boleyn ini saya lihat ini sosok yang ini jadi bahas itu ya, tapi artinya maksudnya perempuan yang ini sangat ambisi dan itu kisah nyata sampai akhirnya dia membuat sejarah gara-gara Raja Henry itu mau nurutin dia, istrinya kan diceraikan tuh, istrinya Queen kan diceraikan gara-gara si Anne ini kan, sampai memisahkan gereja Katolik Inggris nggak ikut ke Roma lagi karena kan Paus nggak mau memberkati pernikahannya, jadi sampai akhirnya membuat sejarah di situ gitu. Sampai saya mikir ini kok ada perempuan ini jahat, cerdik, jahat, sangat-sangat manipulatif, dan dia membuat sejarah, artinya ya sejarah yang buruk ya sebenarnya ya. Tapi ada loh sosok yang sosok seperti itu di dunia nyata. Bisa jadi ada sosok-sosok yang diciptakan oleh para penulis itu sebenarnya juga ada di dunia nyata, tapi kita nggak tahu gitu. Jadi begitu kompleksnya ya perempuan itu manusia. Mungkin saya bukan hanya laki-laki perempuan, tapi juga laki-laki, bahwa sometimes yang di permukaan itu tidak seperti yang kita lihat ya, gitu ya Mbak ya. Iya. Ya, saya pikir seperti yang sempat saya dialogkan itu, saya sangat berharap bahwa semakin banyak perempuan yang menulis ya. Karena semakin banyak perempuan yang menulis akan semakin banyak perspektif baru. Sampai sejauh ini sebetulnya banyak perspektif, misalnya ketika membuat skenario film, skenario sinetron ataupun karya-karya lainnya itu banyak didominasi oleh laki-laki. Jadi seringkali yang muncul justru adalah perspektif laki-laki ya. Ya, yang digambarkan perempuan-perempuan yang antagonis. Ya walaupun saya nggak bilang bahwa semua perempuan itu protagonis, tapi misalnya kalau di sinetron kita lihat bahwa perempuan itu sering digambarkan cerewet, cengeng, sering berantem sendiri, menjengkelkan gitu kan, nggak harus seperti itu gitu. Kalau semakin banyak perempuan yang menulis, jadi kan bisa melihat dari perspektif perempuan ya. Saya pikir masih banyak yang belum banyak perempuan sebetulnya yang menulis. Kalaupun menulis sampai saat ini masih banyak yang menganggap remeh gitu ya. Tema-tema yang dianggap oleh perempuan, seperti belakangan ini kan ada penghargaan sastra yang seluruh pemenangnya itu adalah laki-laki. Jadi paradigmanya masih mengunggulkan karya sastra laki-laki seperti itu. Jadi ya semakin banyak yang menulis ya semakin baik.
bagi dunia sastra Indonesia, saya pikir. Wow, luar biasa. Ini dan juga novelnya Mbak Telikung ini novel pilihan Unsa 2019. Unsa ini apa ya Mbak? Saya lagi searching belum nemu nih. Unsa itu nama penerbit ya? Nama penerbit. Unsa nama penerbit ya? Oh, penulis untuk sahabat ya? Oh iya, ini baru ketemu nih. Iya. Komunitas menulis untuk sahabat atau Unsa ya? Dan kerjasama dengan penerbit Basa Basi Store itu masih satu grup dengan Diva Press gitu. Diterbitkannya oleh Basa Basi sih sebetulnya. Tapi dia kerjasama. Okay. Ya. Ini saya izin juga menyapa ke teman-teman sahabat menulis yang saya juga barengan ikut di kelas menulisnya dengan Kepala Sekolah Mbak Wina Bojonegoro. Salam Mbak. Sekarang grupnya dijadiin satu Mbak, komunitas menulis. Ada saya intip tadi ada sekitar 38 perempuan. Ada satu lakinya satu nih Mas Yunus nih. Jadi ini luar biasa sih di tengah pandemi akhirnya justru ada komunitas menulis yang digawangi oleh gurunda tersayang Mbak Wina, para perempuan yang saya kira sampai sejauh ini teman-teman sangat suportif untuk saling menyemangati menulis dan itu luar biasa sekali. Kita lagi ada proyek rahasia nih Mbak, gitu. Setelah hadirin 25. Iya, Jalan Puspo. Oh gitu. Misteri lagi ya? Bukan misteri, tapi settingnya yang di Jalan Puspo. Jadi banyak sampai dibikin ini ya Mbak, denah rumahnya, denah jalannya, settingnya. Tapi para penulis ini menulis udah ini rumah yang mana, tokonya siapa saja namanya. Jadi asik sih. Saya pikir memang penting sekali sih perempuan itu saling mendukung ya. Kalau saya lihat selama ini kalau kita lihat sekilas di sinetron atau di mana itu kan perempuan tuh sering digambarkan saling berkelahi gitu ya. Memperebutkan laki-laki atau dan mungkin di dunia juga kadang sering ada war antara ibu rumah tangga, ibu pekerja, saling menikung. Kebanyakan bukan mensupport tapi nikung karena iri yang satunya lebih hebat, yang satunya biasa aja gitu. Padahal sebetulnya ada kekuatan juga kan yang di dalam dirinya. Iya betul, itu saya berharap sekali bahwa kita ini sebagai perempuan seharusnya saling mendukung ya, saling memberikan dukungan satu sama lain, bukan saling berkelahi, saling bersaing gitu. Karena energinya menjadi besar sekali kalau kita saling mendukung antara sesama perempuan, saya pikir. Ya, woman support woman ya, maksudnya idealnya tuh. Berbahagialah teman-teman para perempuan sahabat sonora di sana yang sudah bertemu dengan komunitas yang empowering, yang positif, yang membuat kita jadi vibrasinya bagus, lebih positif gitu ya. Tapi hati-hati kalau ternyata mungkin ini juga satu kesempatan untuk merefleksi diri nih. Jangan-jangan nih komunitasku, sekitarku ini terutama di WhatsApp group misalnya karena kita dipisahkan oleh jarak itu, ini positif nggak sih, empowering nggak sih? Jangan-jangan misalnya share berita hoax, share hal-hal yang menurunkan semangat. Nah itu kan juga perlu kita reflektif ya Mbak ya. Betul. Nah rencana ke depan gimana nih Mbak setelah Telikung? Atau gini aja sebelumnya ya, sebelum kita ke sana nih Mbak. Tadi menarik nih, ini buat teman-teman yang suka kongko di kafe gitu ya. Hati-hati loh kalau ada yang sudah di depan laptop, diam, jangan-jangan itu kayak Mbak Komang kan, mengamati cara bicara, mungkin mencuri dengan dalam tanda kutip ya, sebagai bahan inspirasi. Jadi banyak rahasia-rahasia terbuka kali ya di kafe-kafe. Ada yang cerita suaminya berselingkuh gitu kali ya Mbak ya. Terjadi nggak sedalam itu sih sebetulnya saya mendengarkan. Tapi tentu saja kalau kita ada di tengah-tengah sesuatu, kalau kita traveling misalnya atau ke suatu lokasi, seperti novel saya Senjakala itu kan settingnya tentang sebuah kawasan Candi Tebing Gunung Kawi. Jadi saya harus datang ke sana gitu. Jadi ada di kafe. Kalau kita kan nggak mungkin terus-terusan traveling itu justru sangat bagus sih. Misalnya novel Marigold itu kan merupakan hasil residensi saya di Thailand, yang disponsori oleh 1 bulan.
Oke. 1 bulan di situ. Jadi sebetulnya itu salah satu cara untuk menulis. Yang paling mudah ya di kafe. Tadi Pak belum ini waktu residensi di Thailand. Gimana? Disponsori oleh tadi? Beasiswa unggulan Kemdikbud. Oh, keren. Ya. Sebenarnya bisa lama, cuma saya bisa sampai 3 bulan. Cuma saya juga termasuk orang yang tidak terbiasa sendirian di suatu tempat tanpa keluarga. Jadi ya saya pilih 1 bulan aja. Ya itu emang perjuangan juga sih. Belajar juga menulis atau tidak? Selama hanya di sana itu kemana aja, hari ini kemana gitu diatur oleh mereka atau gimana? Saya sendiri bulan tinggal aja, tinggal untuk memahami suasana di sana, mengambil setting di sana, dan ya seperti itu, mengambil setting mungkin nama-nama tokoh Thailand dan seterusnya seperti itu. Oh, akhirnya dapat novel Marigold ini ya? Iya betul. Ya, ya kafe itu salah satu yang termudah yang bisa kita lakukan kalau kita nggak bisa jauh-jauh untuk traveling. Ya. Oke, Bu Komang, Bu Vivit, kita break dulu. Nanti kita lanjutkan kembali pembahasan kita. Dan sahabat Sonora, saat ini kalau mungkin ada pertanyaan, Anda bisa langsung saja WhatsApp di 0811 304 9800. Kalau mau telepon juga boleh di 7327102. Di direct message Instagram juga bisa langsung aja @sonora Surabaya. Dan kita juga siaran live YouTube, live stream. Anda bisa simak di sana. Dan kalau mau bertanya langsung masuk di kolom chat. Kami akan kembali sesaat lagi. Mau kemana nih pagi-pagi gini? Jogging dong. Yuk, ikut. Ogah, males keringetan. Ya elah, keringetan itu sehat kali. Bisa membuang racun dari dalam tubuh. Terus kalau dehidrasi gimana? Nggak bakal dehidrasi lah. Nih, gue selalu bawa Cheers Alkaline Powered kalau pas jogging. Cheers Alkaline Powered nggak cuma air mineral biasa. Kandungan alkaline dengan pH up to 8,5 membantu tubuh terhidrasi maksimal. Jadi badan segar sepanjang hari dan gak bakal dehidrasi. Dengan Cheers Alkaline Powered, gue berani berkeringat. Wah, mau dong. Buat gue ya. Enak aja, beli sendiri dong. Di toko sebelah juga jual. Udah gue jogging dulu ya. Keburu siang nih. Tunggu dulu dong. Gue ikut. Cheers Alkaline Power. Air minum dengan pH up to 8,5 membantu menyeimbangkan pH tubuh sehingga badan tetap bugar dan tidak mudah sakit. Cheers Alkaline Power bisa didapat di Hypermart, Giant, Ranchmart, Lotte Mart, dan toko-toko di sekitar kamu. Cheers so fresh so good. Cheers Alkaline Power, berani berkeringat. Sekarang Radio Sonora Surabaya sudah bisa didengarkan di portal Radio Garden. Suara lebih jernih dan bisa diakses dimanapun juga. Caranya gampang, tinggal ketik alamat web radio.garden, kemudian press play dan tulis di kolom search Sonora Surabaya. Langsung deh, Anda bisa menikmati program-program acara seru di Radio Sonora Surabaya dimanapun dan kapanpun Anda mau. Still on 98.0 Sonora FM News, Traffic and Music. Hai, back again with me Adi di sini dan udah 1 malam aja. Di program favorit kamu di mana lagi kalau bukan di Asia Musik. Sekali lagi, caranya gampang. Tinggal ketik alamat web radio.garden, kemudian press play dan tulis di kolom search Sonora Surabaya. Dengerin Radio Sonora kini ada di genggaman Anda. Radio Sonora. Woman Talk. This is all about woman. Just on Sonora Surabaya. Baik, sahabat Sonora, kita lanjutkan kembali kebersamaan kita di program Women Talk sampai dengan jam 11 siang. Yang mau bergabung masih ada kesempatan dan kita masih membahas kekuatan kata perempuan ya. Lebih ke buku novel Telikung yang ditulis oleh Buni Komang Aryani, seorang penulis dan juga dosen. Nah, saya jadi tertarik nih ya kan obrolan antara Bu Vivit dengan Bu Komang ini kan
pas gitu ya, penulis sama penulis gitu. Nah, mungkin bisa diberikan tips gitu ya ke saya juga. Saya tuh kalau dibilang suruh nulis itu agak susah loh ya. Apa ya, menemukan kata per kata itu bukan sesuatu hal yang mudah kalau untuk saya. Mungkin kalau bagi penulis gitu kayak udah banyak gitu ya pembahasan ini, terus pakai kata ini, kata itu. Nah, untuk memulai sebuah kata yang pas membuat tulisan gitu ya, apa nih kalau dari Bu Komang? Apa ya? Sebetulnya sama dengan menulis diary sih sebetulnya. Kalau bisa menulis diary, pasti semua bisa menulis cerpen. Kalau cerpen sudah dalam waktu yang lebih lama, ya jadi novel. Saya pikir nggak semua orang bisa menulis, ya Mbak Vivit ya. Saya pikir semua orang bisa menulis. Jadi sebetulnya kalau kita menulis diary, kemudian kita tambahkan dikit kalau kita nonton film kan, gimana sih tulisan itu dimulai? Awalnya gimana? Scene pertamanya apa? Scene klimaksnya apa, terus scene endingnya apa. Sebetulnya mirip sama dengan kita menceritakan sebuah film, kayak kita sedang mendongeng. Kalau kita ngobrol sama temen kan kita mendongeng kan, aku punya cerita nih, kamu mau dengerin nggak? Kayak gitu kan. Jadi untuk mau mereka dengerin, kita kan harus ceritanya menarik kan. Nah, kalau mereka sukanya cerita horor, ya kita ceritain cerita horor. Kalau mereka sukanya cerita romantis, ya kita ceritain cerita yang romantis gitu. Atau apa yang mereka suka. Jadi sama seperti mendongeng sih, kita mau ceritain ke orang tapi dalam bentuk tulisan gitu. Jadi kita mulai dengan kalimat pertama yang bikin mereka mau dengarkan apa yang kita ceritakan. Minimal editornya mau baca, karena editor kan biasanya tahu bagaimana teknik menulis cerpen. Nah, begitu editornya mau meneruskan dari kalimat pertama, berarti kita sudah menulis dengan baik. Gitu. Misalnya, pagi itu aku menemukan udara menjadi kering, apa misalnya gitu ya. Jadi, apa nih gitu. Ini kan saya katakan jadi rada ngasal. Secuplik itu aja udah kayaknya mengandung makna gitu ya. Mulai itu udara kering, asik. Kita mau cerita, buka Facebooknya Pak Gorda loh, mau membacakan sesuatu sebenarnya dari tulisannya Pak Gorda. Masa nggak bisa nulis, tak bacain loh Mbak nanti ini loh. Beda Bu nulis status dengan cerpen dan novel. Sebetulnya itu sama aja sebetulnya, cuma kita harus bikin runtut aja, mulai dari A, melangkah pelan-pelan ke B, C, D dan seterusnya gitu. Ya, jadi ya kita ceritanya harus orang bisa mengikuti. Kalau kita sendiri yang membaca kan kita mungkin mulai dari mana saja terserah, tapi kalau kita mau orang mengerti alur ceritanya, kita harus pelan-pelan, begini. Jadi kayak kita nuntun mereka menyusuri sebuah pantai gitu. Jadi kita mulai dari sini ke sini. Jadi mereka mengerti apa yang terjadi. Kita nggak boleh terburu-buru untuk menceritakan. Jadi kita harus pelan-pelan. Sama orang pendongeng yang baik kan pendongeng yang bisa membuat pendengar itu larut dalam cerita yang sedang dia ceritakan, ya. Sama aja saja seperti menulis menurut saya. Ini ada yang bergabung di YouTube, Bu Vivit dan Bu Komang. Saya bacakan dulu. Dari Astuti Yoni, katanya ceritanya kualat ya Mbak. Ini maksudnya cerita apa ini ya? Yang tadi pembalasan. Oh, yang tadi ya. Yang nabrak ibu hamil itu tadi. Terus ada Bunga Ananda. Nulis di kafe itu beneran turn on banget. Bisa sampai berjam-jam. Pandemi gini harus pinter-pinter pilih tempat. Iya ya, kalau ngomongin soal pandemi gini masih oke nggak sih Bu nulis di kafe ya? Ya, mungkin kalau ada sekat-sekatnya itu mungkin masih bisa ya. Tapi saya sejauh ini masih di rumah sih. Yang outdoor juga Mbak mungkin lebih aman ya. Outdoor. Semi outdoor, jadi ada aliran udara tidak full di tempat AC tertutup. Saya lebih nyaman itu. Kalaupun misalnya di tempat AC, mungkin usahakan yang jaraknya berjauhan. Tapi kalau enggak yang semi outdoor, saya kira mungkin masih aman. Ini kalau buat saya ya. Jadi jaga diri juga. Yang semilir anginnya ada. Saya kira lebih aman mungkin ya. Jadi pilih-pilih juga sih ya. Gitu. Nah,
mungkin bisa nambahin ke Mbak Gorda nih ya, kan kebetulan saya juga ikut dalam kelas menulisnya Pat Media Publisher bersama Guru Dawina. Di situ juga ada Mbak Yoni di situ. Itu Bunga Ananda juga masih, itu sepupu saya juga. Mungkin mau ikutan kelas menulis supaya lebih asik, tapi dia udah nulisnya udah bagus banget kayak Bunga ya. Jadi kayak saya Mbak Gorda, walaupun saya sudah membuat satu buku yang Single Parent Move On maupun kontributor berapa ya, 3 atau 4 buku, menulis cerpen itu fiksi buat saya tuh zero beneran. Nah justru berkah kemarin pandemi akhirnya saya kecemplung ikut kelasnya itu pun ragu-ragu pertama Mbak Komang saya ikut, saya itu nggak bisa nulis fiksi ya gitu ya. Tapi ternyata kan ini 10 kali pertemuan dan online, satu pertemuan 2 jam, ada WhatsApp grupnya di mana kami saling menyemangati dan selalu ada PR. Nah itu jadi memang dari saya yang nol putul dari fiksi Mbak, itu juga diajarkan tuh. Misalnya pertemuan pertama saya ingat waktu itu kelasnya Bang Damuri ya, ke batch 2. Jadi kita cuma dikasih judul, saya waktu itu kebagian apa ya, cermin kalau nggak salah. Jadi nama WhatsApp misalnya waktu itu ada 20 peserta, namanya diganti semua. Jadi ada yang kebagian tangga, cermin, kursi, bantal, kamar. Saya kebagian cermin waktu itu. Betul. Jadi tahap pertama itu kita disuruh bikin satu kalimat dengan kata cermin. Nanti saling sambung menyambung. Itu melatih menggugah kreativitas kita kan. Kemudian kelas judul. Jadi ada satu sesi sendiri dari 10 kali pertemuan ngomongin soal judul yang menarik. Kemudian tadi Mbak Komang bilang paragraf pembuka yang menarik. Itu ada satu sesi sendiri. Jadi ada tahapan-tahapannya. Kemudian belajar mengenai setting. Jadi waktu itu disepakati setting, misalnya ada kuburan, ada apa ya, waktu itu ada beberapa setting, kita disuruh bikin satu paragraf setting kuburan misalnya, dengan beberapa kata. Jadi waktu itu karena saya benar-benar dari nol, itu ya dari nulis fiksi itu kayaknya wow banget gitu, menjalani proses itu asik banget. Jadi mungkin sahabat saudara yang lain juga tertarik untuk ingin menulis fiksi, itu juga mungkin sambil mengisi waktu para perempuan ini, mumpung sesuai tema kita hari ini ya, kekuatan kata perempuan, kenapa tidak kita coba untuk belajar masuk ke komunitas, dan banyak juga mungkin pilihan yang lain ya, tapi satu pesan juga yang saya ingat, makanya saya juga baca novelnya Mbak Komang adalah kita dianjurkan untuk membaca sebanyak-banyaknya, karena dari situ justru kita dapat asupan gizinya gitu loh Mbak, kayak asupan gizi itu dari bacaan-bacaan sehingga kita mendapatkan inspirasi. Contoh nih, tadi aku baca kalimat-kalimat dari tulisannya Mbak Komang. Itu ada banyak, terus kemudian ada bab kosakata yang aroma itu aja bisa apa macam-macam ya Mbak ya? Iya betul. Menghirup, menghidup, menguar aroma. Jadi satu kata kalau baca fiksi mesti coba dikatakan dengan kalimat yang lain. Tertawa misalnya apa nih, kalau tertawanya letusan tawa itu kan jarang tuh. Saya belajar biasanya kan apa, tertawa terbahak-bahak atau ini. Iya. Ledakan tawa kan udah biasa. Letusan tawa, nah ini kan lain. Jadi ada gimana gitu. Jadi asik kalau buat saya tuh belajar ini tuh mengolah rasa ya, saya pikir. Kalau terkait sama elemen kemarin Mbak Gorda, saya kan lagi ambil nih. Saya kan api ternyata. Nah, menulis sastra itu mengelola elemen air, Cile. Ini nyambungnya ke situ. Iya, betul sih. Memang ya kalau metafora itu memang kalau saya juga pada saat awal mulai menulis, saya juga ikut pelatihan menulis. Ikut juga ya Mbak ya? Iya, saya pernah ikut. Pada saat saya hamil itu, jadi saya ikut juga. Jadi guru saya pada saat itu namanya AS Laksana. Ya, tapi juga pada saat saya kuliah, sebelum saya menulis, saya juga sudah suka baca. Jadi buku-buku yang saya baca itu banyak cerpen pilihan Kompas, Budi Dharma, Jujur Prananto, Ratna Indraswari Ibrahim. Jadi emang mulai dari suka baca sebetulnya sih, dan kalau untuk menulis itu hampir mustahil bagi kita untuk bisa menulis kalau kita nggak baca, karena kita nggak punya referensi bagaimana sebuah cerita dibangun, bagaimana sebuah adegan dibangun, dan mungkin kosakata yang tidak punya cukup kosakata untuk melukiskan apa yang kita mau. Bahkan sampai sekarang saya selalu berusaha untuk menambah kosakata saya dengan
membaca buku-buku puisi. Karena buku-buku puisi itu kan kaya sekali ya. Kosakatanya banyak kata-kata yang istilahnya penyair sering disebut wahyu dari langit ya. Maksudnya kata-kata yang sangat puitis, sangat indah. Jadi salah satu cara untuk bisa kalau kita mau kalau kita mau mengeluarkan air susu yang baik kan kita harus banyak mengonsumsi makanan yang bergizi ya. Jadi kalau kita mau menulis lebih baik lagi kita harus banyak juga membaca bahan bacaan yang berkualitas ya, seperti itu sih yang bisa saya tambahkan. Ya, ini saya bacakan sedikit boleh ya dari novel Telikung ya. Boleh. Apakah kamu bahagia, Ria? Bahagia dengan kita? Pertanyaan itu seperti membelah malam, membuat Ria tercenung dan kehilangan kata-kata. Pertanyaan itu terlontar seperti peluru es yang membekukan lidahnya. Nah ini kan asik ya, peluru es yang membekukan lidahnya gitu. Bayang nggak Mbak Gordani? Menemukan, wow, jadi kita bacanya itu kan terkenang nih, sampai saya kasih tanda nih Mbak. Ini kan satu asupan yang bergizi tuh di dalam kita menuangkan sesuatu dengan lebih indah gitu. Ya itu juga sebetulnya dilatih juga oleh guru saya pada saat itu bahwa kita diminta untuk membuat metafora baru. Jangan metafora yang sudah sering digunakan. Jadi kita harus bikin sendiri metaforanya. Ya, salah satunya itu. Ya, jadi saya juga senang tuh Mbak. Ternyata dikutip, saya dapat waktu launching buku Labirin, kalimat penutup cerpen saya itu dikutip sama Mbak Vika Wisnu waktu itu salah satu pembedah. Waduh, itu aja rasanya udah berbunga-bunga. Jadi waktu itu kalimat penutup saya itu sesaat matanya mengejora. Kejora itu ya, tapi saya tulisnya sesaat matanya mengejora. Itu saya nggak pernah baca dari manapun, tiba-tiba aja gitu. Jadi pas itu dikutip, wah rasanya udah GR banget gitu, melayang-layang ya. Rasanya seneng gitu ya. Dan saya nggak tahu dapat dari mana kalimat itu, tiba-tiba aja mata mengejora itu muncul seperti wahyu gitu. Betul. Ya, dengan banyak baca otomatis kayaknya muncul. Sebetulnya metafora nggak harus dari sastra ya, tapi bisa juga dari matematika ya. Astrologi, apalah ilmu-ilmu cinta, iya, latar belakang ilmu kita tuh bisa dijadikan sebagai metafora, bahkan matematika, misalnya persamaan matematika atau apa ya, justru itu sangat menarik karena orang mungkin nggak tahu gimana sih misalnya apa. Saya sebetulnya saya nggak ngerti matematika sih, menjadi minus tambah minus kali minus jadinya plus. Misalnya kayak gitu, kurang lebih seperti itu ya. Jadi banyak sekali sebenarnya latar belakang ilmu kita bisa kita pakai untuk menciptakan metafora baru. Semakin banyak kita baca, misalnya walaupun bukan latar belakang ilmu kita baca. Seperti kalau Dewi Lestari kan dia memang riset sendiri ya untuk parfum. Jadi semua aroma petrikor itu kan aroma tanah basah setelah hujan, itu kan namanya petrikor. Jadi semua aroma dia deskripsikan. Riset dulu ya, sampai riset dulu ya. Itu risetnya mah udah kan Dewi Lestari itu dia risetnya sampai belajar membuat parfum dan itu sangat mahal pasti. Belajar membuat parfum, kemudian mewawancarai pembuat parfum, mewawancarai pembuat anggrek. Jadi metafora-metaforanya itu benar-benar sangat baru dan sangat fresh gitu ya. Nanti kemudian dari inspirasi itu Dewi membuat menciptakan diksi baru gitu kali ya Mbak ya? Iya. Atau gabungan kalimat baru yang kita nggak pernah tahu sebelumnya gitu ya? Bisa juga dia menggunakan kalimat aslinya. Misalnya kalau mau bikin parfum itu apa yang harus kita lakukan? Artinya meyakinkan sekali risetnya, bukan sekedar sesuatu yang umum, tapi benar-benar spesifik. Kalau mau buat parfum kita harus seperti ini, membuat apanya dulu dan seterusnya, kurang lebih seperti itu. Jadi ceritanya kayak lebih real gitu ya? Iya, kalau misalnya mau bikin novel tentang entah dokter, kalau di Hollywood itu kan sebuah contoh bagaimana riset itu sangat kuat kan. Kalau dia mau bikin film detektif atau film polisi, dia itu kan real banget kan. Kantor polisinya seperti apa, penjaranya seperti apa, misalnya seperti apa. Maksudnya kalau kita mungkin di sinetron
ada ruang rumah sakit, kadang-kadang hanya ruangan biasa yang ditambahkan entah warna putih atau dengan ada putih. Kan nggak ini bacot kan ya Mbak ya. Gitu. Kalau lebih seperti itu. Iya sih Mbak ya, kebayang ya kalau mungkin aktor gitu dia mungkin peran gelandangan. Saya kapan tuh mau wawancara Mbak siapa ya, Putri siapa saya lupa ya, teater itu yang akhirnya ke Jakarta. Saya khawatir salah nama. Jadi dia untuk dia sampai pernah tidur di stasiun itu 1 minggu Mbak. Saya lupa namanya, di Lampung. Aduh. Nah itu sampai dia benar-benar makan nasi bekas yang sampai dia muntah untuk makan. Jadi dia benar-benar berusaha masuk ke dalam peran 1 minggu sampai sempat dikejar-kejar karena mau ada kejahatan seksual ke dia. Sementara yang jaga dia lagi kemana kan? Memang lagi dijagain gitu juga, tapi dari jauh gitu. Jadi sampai dikejar lari ke gerbong karena mau ada pelecehan seksual gitu ya. Jadi benar-benar dia seperti itu. Tapi ternyata di menulis pun juga bisa seperti yang Dewi Lestari lakukan ya, sampai riset sejauh itu ya Mbak ya. Betul. Harusnya sih seperti itu ya. Misalnya kalau kita mau menggambarkan sedetail-detailnya kehidupan misalnya orang-orang yang tinggal di rumah-rumah di pinggir sungai, misalnya kita bisa tinggal di sana dulu untuk betul-betul bisa menggambarkan secara detail. Tapi itu hanya untuk yang realisme ya. Ada juga kan pendekatan yang lebih surreal ya, artinya ya imajinasi, nggak harus real, tapi imajinasi bisa masuk ke berbagai dimensi, bisa menggabungkan masa lalu, masa kini dan seterusnya. Iya. Baik Mbak, ini saya baca sedikit mengenai Sepasang Mata Dinaya yang cerpennya Mbak. Ini ternyata juga terkait dengan kekerasan domestic violence ya Mbak ya. Ini mungkin juga bisa di-share ke sahabat Sonora nih, mungkin ada kekerasan domestik yang tidak kelihatan ya, non violence ya, kalau saya belum baca nih, baru sekilas, cuman wah ini terkait dengan domestic violence gimana Mbak untuk novel ini, inspirasinya buat sahabat Sonora apa Mbak kira-kira? Cerpen ya, itu cerpen Sepasang Dinaya yang terpenjara. Sepasang Mata Dinaya. Iya, yang terpenjara itu cerpen yang pernah dimuat Kompas. Kalau nggak salah masuk cerpen pilihan Kompas juga ya, kalau nggak salah. Iya. Ya, banyaknya nih ya, prestasinya sampai lupa nih Pak. Maksudnya ada yang masuk cerpen pilihan kayaknya. Ada yang masuk cerpen Kompas, tapi ada yang nggak masuk pilihan, jadi saya agak lupa gitu. Ya itu masuk kalau nggak salah yang Sepasang Dinaya terpenjara. Jadi ya itu di mana ada seorang perempuan, itu sudah saya tulis lama sekali kalau nggak salah 2010 pada saat saya sedang ada di Bali. Jadi sebetulnya kalau saya kan adanya di Tangsel nih, tapi pada tahun itu suami saya dipindahkan ke Bali. Jadi saya ada di Bali selama 1 tahun. Jadi kalau saya lagi ada di Tangsel itu cerpen-cerpen yang saya tulis itu banyak yang temanya Tangsel. Maksudnya tema-temanya Jakarta. Misalnya metropolit ya. Iya, menyusul knalpot persimpangan apa dan sebagainya. Kalau begitu saya ke Bali, jadi topiknya juga balik lagi, settingnya Bali lagi, tentang bahwa perempuan itu kadang-kadang sudah pendidikannya tinggi, kadang-kadang tetap aja disuruhnya ke dapur gitu ya, seolah-olah nggak boleh lebih dari suaminya gitu. Kalau lebih misalnya di Bali itu kan banyak kegiatan-kegiatan upacara, seringkali yang dibebankan adalah perempuan. Kalau menurut Dinaya, bukan saya yang harus melakukan, tapi kita gitu yang harus melakukan tanggung jawab keluarga. Rumah itu bukan urusan domestik, itu bukan urusan istri saja, tapi urusan kita atau kami sebagai pasangan ya. Tapi ya di situ diceritakan si suami merasa terancam karena istrinya lebih banyak ada di luar rumah, istrinya banyak bekerja, akhirnya diminta untuk berhenti. Ya itu seperti itu kurang lebih. Ya itu suatu bentuk bisa dibilang suatu kekerasan ya, karena dia memaksa si istri untuk melakukan hal yang dia tidak mau sebetulnya, dan menghambat untuk mengembangkan dirinya untuk meraih prestasi yang dia mau, kurang lebih seperti itu. Baik. Makasih Mbak, ntar deh saya baca deh. Iya, itu sudah dibaca sama Mbak
Vivi Dinaya ya? Dinaya, kok Dinaya sih? Oh. Dinatia. Oh iya Mbak Vivi. Oh Mbak Vivi Dinatria udah baca ini ya? Ini baca di podcast Spotify. Oke. Baik, Bu Bibit dan Bu Komang, Iya. kita mau closing karena waktunya juga sudah terbatas. Mungkin dari Bu Komang bisa memberikan pesan nih ke perempuan-perempuan gitu ya di Indonesia, mungkin yang mendengarkan siaran Sonora Surabaya, agar mereka pun juga bisa berkarya gitu. Iya, Silakan. betul. Mungkin terinspirasi dari tokoh Hannah dari novel Kelikung, di mana Hannah itu kan mendedikasikan seluruh hidupnya untuk menjadi seorang istri, tapi dia melupa untuk berkarya untuk dirinya sendiri, menghasilkan karya untuk diri sendiri. Karya itu bisa jadi masak, itu juga karya kan, masak itu juga karya, tapi dia harus bisa berbahagia dengan dirinya sendiri, tidak meletakkan kebahagiaannya pada hubungan itu, tapi dia tetap harus berbahagia dengan dirinya sendiri. Dan yang kedua, saya pikir kita harus tetap optimis dari pandemi ini. Kita tetap harus memanfaatkan waktu kita selama pandemi ini untuk justru melakukan hal-hal yang monumental. Tidak pasrah. Masuk nih Mbak ya. Masuk nih Mbak Gorda. Iya. Oke, kita mencoba untuk selalu optimis di masa pandemi ini. Kita bisa melakukan hal yang lebih positif lagi, dan tidak menyerah, karena mungkin kita harus bertahan dalam beberapa tahun ke depan untuk tidak banyak berinteraksi dengan orang lain, harus jaga jarak. Itu dari saya. Terima kasih. Dari Bu Vivit silahkan. Kalau dari saya sih, saya mau mengucapkan terima kasih ke Mbak Komang atas inspirasinya hari ini, dan pastinya sekali lagi karena kita mesti bersiap ya, saya kira, untuk walaupun vaksin juga sudah datang, tapi kita mesti bersiap dengan kehidupan baru ini sampai mungkin kitanya aja siap-siap untuk lebih panjang lagi, tetapi bagaimana kita tetap berusaha produktif, kreatif dalam situasi ini dengan memanfaatkan teknologi. Kalau memang menulis bisa menjadi salah satu sarana untuk healing maupun memberdayakan diri, bahkan memberikan kontribusi inspirasi buat sesama, kenapa tidak gitu. Dan mungkin saya mention juga ke Pat Media Publisher, mungkin nanti buat yang tertarik ingin belajar menulis secara online selama 10 minggu bisa ikuti aja IG-nya Pat Media Publisher. Saya kira dalam waktu dekat akan ada batch ke-4 ya untuk menulis. Itu aja sih Mbak. Jadi mungkin bisa jadi salah satu sarana, tentu juga banyak sarana yang lain. Siapa tahu callingnya bisa menulis, bisa menghealing diri sendiri, bisa rilis stres, tapi juga bisa menginspirasi sesama. Itu aja Mbak Gorda. Terima kasih. Baik, terima kasih Bu Komang, Bu Vivit. Terima kasih Sampai juga. jumpa. Iya, sampai jumpa di